peserta sudah oke. Terima kasih, selamat pagi. Jadi tadi kemarin ada permintaan untuk memajukan kuliahnya jam 9 ya. Saya siap, tapi ini peserta nampaknya baru 69 orang. Gimana nih? Kita tunggu berapa menit lagi ya. Tolong kontak temennya untuk joining. Ya, saya tunggu 5 menit lagi, atau berapa menit lagi, 9.10 saya mulai. Untuk apa namanya? Memberikan apa namanya? Mulai kita lagi 5 menit lagi atau 7 menit lagi sekarang ya. Uh, cepat berlihat. SP 2023 setahun yang lalu proyeknya nggak ada kecenderungannya. So, peserta sekarang 80 orang. Waktu 9.06. Kita tunggu dulu berapa. Mahasiswa yang mau penelitian ya, kami sedang melakukan 2 penelitian pada mencit, akan segera juga dan sebagian sudah jalan dimulai, yaitu penelitian respon imun mencit terhadap vaksin PMK, vaksin DNA PMK. Itu bisa menjadi skripsi mahasiswa kalau bersedia. Kemudian yang kedua, kita mengamati vaksin DNA ASF, ya, vaksin DNA ASF dengan adjuvan tanpa adjuvan. Jadi ada beberapa paper di dunia yang melaporkan tentang vaksin DNA ini tanpa adjuvan. Gitu. Sebelumnya kita memakai di sini adjuvan polimer. Gitu. Saya mau membandingkan apakah tanpa adjuvan itu juga mampu memberikan respon imun. Ya, kalau itu juga tentu keuntungannya lebih baik demikian karena tidak akan menimbulkan reaksi anafilaktik dan kemudian juga biaya lebih murah. Jadi kalau Anda mahasiswa yang berminat silakan datang segera ke lab saya untuk penelitian. Saya kira penelitian saja dulu, kemudian nanti sambil jalan Anda menulis skripsi mungkin dari semester depan
itu menulis skripsi sementara data sudah dikolek sebelumnya. Itu saya tawarkan untuk mahasiswa ya, kalau ada yang berminat, saya sedang melakukan 2 penelitian, yaitu respon imun mencit terhadap vaksin PMK, ya PMK, vaksin DNA PMK, ya kita mendesain vaksin DNA penyakit mulut dan kuku yang unik, ya, yang unik virus Indonesia dan khas, yaitu saya desain, kita desainkan, dan yang kedua adalah mempelajari respon imun vaksin DNA ASF tanpa adjuvan, jadi hanya memberikan DNA murni. Itu yang kami kerjakan. Juga saya penelitian lain, kita mengerjakan real time PCR, jadi mengestimasi kuantitas DNA dengan real time PCR, itu juga saya sedang kerjakan. Kalau ada yang bersedia silakan datang ke lab saya, ya. Waktu 9.09, peserta 92. Ya, saya lagi 1 menit lagi, ya. Sambil menunggu yang lain, ya, sambil menunggu yang lain. Jadi selamat pagi semuanya. Tolong ada yang menjawab apakah saya bicara dengan mesin juga ada dengan orang. Selamat pagi semuanya. Pagi, Prof. Pagi, Dok. Ya. Suara saya bisa didengar dengan baik, ya. Terdengar, Prof. Bisa, Prof. Dengar, Ya. Prof. Sip, ya. Saya akan menyampaikan materi tentang penyakit mulut dan kuku. Ya, saya punya dua PowerPoint, satu yang khusus tinjauan kritis tentang kondisi di Indonesia, nanti mungkin belakangan. Saya secara umum dulu tentang penyakit mulut dan kuku, ya. Jadi tugas saya adalah minggu lalu sudah influenza virus, ya. Sekarang PMK, kemudian minggu depan itu lagi sekali adalah herpes virus, prion, dan beberapa virus yang lain, ya. Itu yang saya rencanakan. Baik, silakan kalau ada absen online Google Form, silakan diisi absennya. Ya, nanti akan digunakan untuk sebagai dasar dulu tingkat kehadiran saudara, ya. Saya share mulai. Saya share. Ya. Ini penyakit yang penting, ya, saya nggak tahu dari lama itu saya diberi tugas yang penyakit yang penting sekali, ya. 2 hal, influenza, picornavirus, gitu ya. Ini picornavirus, ya. Selalu saya awali dengan please learn from the name, ya. Belajarlah dari nama, karena itu nama Anda itu misalnya sekarang Muhammad Nur Hidayat, Nur itu di sinar, ya, hidayah itu hidayah barangkali, ya, jadi sinarnya hidayah gitu, Pak adik Muhammad. Jadi berat, nama kita berat sebenarnya, nama-nama orang Indonesia sekarang ini berat sekali bagi anak-anak sebenarnya itu, ya. Nama saya juga berat, Mahardika, Merdeka gitu. Kalau Indonesia baru melakukan merdeka belajar, saya baru lahir, sama saya merdeka gitu. Ya, seperti itu. What is the name? Picornavirus, ya. Virus RNA pico RNA virus. Jadi virus RNA yang kecil. Ya. 25 nanometer dan sebagainya. Jadi virus RNA yang kecil. Ya. Jadi picornavirus adalah virus yang berukuran kecil dengan materi genetik RNA berpolaritas negatif. Sih, perhatikan. Yang penting bagi keturunan hewan dan manusia, ya, tidak hanya PMK dan penyakit
Ini ada penyakit lain di manusia, misalnya polio. Atau sekarang yang beberapa bulan terakhir itu pada anak-anak di Bali banyak dilaporkan hand, foot, and mouth disease (HFD) atau flu Singapura. Itu adalah juga picornavirus. Jadi mempelajari virus picorna hewan itu juga mempunyai dampak yang kita bisa memahami picornavirus pada manusia. Ya. Dari namanya sekarang RNA yang berpolaritas positif, artinya RNA yang merupakan mRNA. Jadi begitu RNA masuk ke dalam sel, langsung dibuat jadi protein. Karena apa? RNA itu adalah mRNA. Itu yang disebut dengan RNA berpolaritas positif. Sedangkan sebaliknya, kalau berpolaritas negatif, ya, saya mungkin harus taruh di sini, ya. Catatan, saya buat catatan kecil di sini. RNA polaritas negatif. Jadi saat masuk ke dalam sel harus dikopi dulu, menjadi mRNA, baru ditranslasi menjadi protein, ya. Ya. Merupakan RNA dan kalau di sini langsung ditranslasi menjadi protein. Ya, ini. Ya. Jadi picornavirus. Jadi sekali lagi penyakit virus RNA kecil, ya, yang berpolaritas positif. Ya, jadi kalau RNA-nya sendiri sudah infeksius, kalau kita punya RNA virus PMK, perhatikan, bukan virusnya, tapi RNA-nya saja. Kalau kita bisa masukkan dalam sel, maka dia sudah bisa menjadi virus. Itu yang disebut dengan polaritas positif, ya. Ya. Picornavirus sebenarnya banyak, ya, banyak sekali yang disebut dengan aptovirus, rhinovirus, ya, enterovirus, ya, sesuai dengan namanya. Aptovirus artinya apto itu lepuh, ya, apto lepuh, virus yang membuat lepuh. Rhino itu artinya hidung, ya, menyerang saluran pernapasan bagian atas. Enterovirus, ya, entero artinya pencernaan, ya. Hepatovirus, hepar. Kardiovirus, jantung. Ya, ini ada sesuai dengan namanya. Jadi aptovirus itu lepuh, virus yang menyebabkan lepuh. Rhinovirus, virus yang menyebabkan di hidung, ya, gangguan pencernaan pernapasan bagian atas. Enterovirus, ya, pencernaan. Hepatovirus, hati. Kardiovirus, jantung. Ya, ini. Jadi kita bisa lihat ya, virus ini bervariasi kestabilitas pada pH. Ya. P, ya, anak-anakku yang ganteng, P bukan B, ya, penyakit pH 7, dia sudah rusak, ya, pH 7 sudah rusak. Rhinovirus itu rusak pada pH 5. Ya. Enterovirus, hepatovirus, kardiovirus stabil pada pH 3. Perhatikan ini. Untuk ini tentu saja artinya virus enterovirus, hepatovirus, kardiovirus bisa langsung menginfeksi saluran pencernaan. Karena dia tahan asam lambung. Ya, tahan asam. Juga ada virus yang mempunyai rentang inang, artinya inang yang spesies inang yang bisa diinfeksi. Kalau rentang inangnya luas, artinya jumlah spesiesnya banyak. Karena rentang inangnya sempit atau tidak spesifik, artinya hanya menyerang
hewan tertentu. Misalnya, enterovirus sapi hanya menyerang sapi. Enterovirus anjing hanya menyerang anjing. Kardiovirus manusia hanya menyerang manusia. Hepatovirus bebek hanya menyerang bebek. Jadi rendang inang yang spesifik hanya menyerang hewan tertentu saja. Ya. Sedangkan yang tidak spesifik atau yang luas adalah dapat menyerang berbagai hewan. Jadi enterovirus, rhinovirus itu sempit. Rhinovirus kucing hanya menyerang kucing. Enterovirus anjing hanya menyerang anjing. Sedangkan aptovirus itu banyak spesiesnya seperti pada contoh pada PMK. Ya, ini yang diperhatikan. Jadi kita orang mengklasifikasikan pH, kesukaan pada pH tertentu, kemudian rendang inang. Jadi kalau banyak hewan yang diinfeksi atau yang rendang inang yang spesifik atau sempit, hanya menyerang hewan tertentu saja. Ini mempunyai sifat yang berbeda ya. Ini gambarnya, contohnya hanya kurusnya sangat kecil ya, hanya 25 nanometer ya. Bayangkan kalau tebal rambut kalian ya, tebal rambut kita adalah setengah milimeter atau katakanlah 500 mikrometer ya, maka 500 mikrometer itu kalau kita bagi 1000 menjadi 500 nanometer ya, mikrometer nano. Kemudian dibagi lagi 20 ya, 20 baru dapat 20-25 nanometer. Artinya apa? Virus picornavirus ini adalah 20.000 tebal rambut. Nah, ini virusnya kecil ya, virusnya sangat kecil. Ya. Nah, yang penting sekali adalah yang paling dari picornavirus ini adalah penyakit mulut dan kuku. Ya. Penyakit mulut dan kuku yaitu penyakit yang sangat mudah menyebar. Hewan berkuku genap, ya, sapi, kambing, domba, gajah itu juga pernah juga kenal ya. Dengan tanah lepuh atau erosi. Jadi lepuh, adik-adik tahu lepuh nggak? Ya, mungkin saya stop dulu. Saya tanya dulu nih. Rani. Mana Rani? Tadi online nih saya lihat. Rani ada Rani. Apa itu lepuh? Rani Widiasari. Ya, tahu lepuh nak? Hah? Tahu lepuh? Nggak tahu ya? Nurul Wahdani. Tahu lepuh Nurul? Nurul. Iya. Tahu lepuh? Hah? Mungkin berisi cairan, Dok. Apa? Berisi cairan. Ya. Terus coba Fania Dwi. Fania. Nggih, Prof. Apa itu lepuh? Melepuh nggih, yang Iya. ada cairan di dalamnya. Ada cairan di dalamnya. Firdan. What is lepuh? Firdan tidak online. Firdan. Mungkin gelembung di bawah lapisan kulit, Dok. Gelembung pada lapisan kulit yang ada cairan ya. Mudah sekali ya. Jadi kalau ada rokok gitu atau dupa, kemudian sundut sedikit kulitnya, kemudian ada lepuh di sana, ada cairan di dalamnya. Nah, itulah lepuh ya. Kalau mau tahu, itulah lepuh ya. Kemudian lepuh kalau lama-lama akan lepas, namanya erosi istilahnya.
Jadi erosi bukan hanya hutan yang bisa erosi, tapi juga kulit ya bisa erosi. Jadi setelah lepuhnya itu pecah, kemudian akan runtuh. Ini istilahnya erosi ya. Tuh. Jadi share ya. Ya. Jadi penyakit ini menyerang tanah lepuh atau erosi tadi ya. Jadi tadi gelembung pada kulit, bukan benjolan ya, gelembung pada kulit yang berisi air ya. Ya, kemudian akan menjadi erosi. Secara ekonomi sangat ditakuti karena ini perhatikan. Secara ekonomi sangat ditakuti karena sangat menular, penyebarannya cepat, kemudian sebentar dulu, saya diminta penurunan produksi dan larangan ekspor bahan asal hewan. Ini perhatikan ini. Sangat menular, penyebaran cepat, penurunan produksi, larangan ekspor bahan asal hewan. Ya. Bahkan dalam kasus PMK karena ditenggarai juga kotoran itu hewan itu banyak digunakan sebagai pupuk. Jadi bisa dampak ekonominya tidak hanya bahan asal juga produk hortikultura bisa akan ya, kerugian tidak langsung diperhatikan. Kemudian ada yang biaya yang sudah pasti kelihatan, yaitu yang pasti close ya, baterainya is running out. Sudah ya. Sudah ya. Jadi visible cost ya, yang nyata kelihatan adalah penurunan produksi ya. Kemudian kehilangan tenaga untuk mengerjakan tanah ya, atau sawah ya. Penurunan berat badan dan kematian hewan. Ini kematian kerugian yang sangat nyata kelihatan ya. Kerugian yang tidak nyata, invisible cost ya, yaitu fertility, jadi gangguan gangguan kesuburan. Diperhatikan, jadi sekarang sudah mulai banyak laporan bahwa meskipun PMK tidak membunuh hewan, tapi banyak laporan bahwa inseminasi buatan itu banyak yang tidak berhasil ya, infertility. Kemudian harga yang lebih tinggi, harga pakan yang lebih tinggi karena pertumbuhannya lambat, jadi mengalami gangguan pertumbuhan. Sedangkan biaya atau kerugian yang tidak langsung, yaitu bisa dari biaya tambahan seperti vaksin, riset vaksin, vaksinasinya sendiri, bagaimana mengendalikan pergerakan hewan, kemudian diagnostik. Ini biaya-biaya yang harus diperlukan. Sedangkan indirect cost atau biaya yang kerugian yang lain adalah perlunya dana tambahan untuk meningkatkan produksi animal, jadi meningkatkan jumlah, meningkatkan obat dan sebagainya. Kemudian larangan ekspor, ya. Kemudian hambatan perjalanan hewan di dalam negara tersebut, ya. Dan kemudian perlunya impor yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan lokal, baik susu dan daging. Dan itu yang terjadi di Indonesia, ya. Jadi
dampak ekonominya luas. Ya. Hanya saja untuk misalnya untuk Indonesia mungkin ekspor ban itu mungkin tidak ada karena kita bukan negara pengekspor susu maupun daging sapi atau daging kambing, ya tidak. Jadi dalam dampak yang besar mungkin tidak begitu serius dampaknya. Beda dengan kalau PMK terjadi di Australia misalnya, ya seperti itu. Jadi dampaknya luas sekali. Nah, sifat-sifat virus PMK yang penting, ya, yang penting adalah tahan lama di lingkungan, bersifat epiteliotropik, jadi suka epitel kulit, ya terutama epitel yang disukai adalah epitel kulit. Banyak ada serotipe, yaitu ada O, A, C, SAT, 1, 2, 3, dan Asia. Jadi tipenya ada 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tipe. Sedangkan subtipe, yaitu di O ada O11, ya. Indonesia sebelum 2022 adalah O11. Ya, nanti saya akan cerita tentang itu, ya. Tipe A ada 32. Tipe C ada 5. Tipe SAT ada 7, 3, 4, dan 5. Jadi banyak sekali subtipenya. Ya. Ini akan membuat dampak serius karena vaksinasi. Vaksin yang baik, yang terbaik harus dari subtipe yang sama. Ya. Vaksin dari subtipe yang berbeda akan menyebabkan kekebalan parsial di hewan masih terinfeksi meskipun gejalanya ringan, tapi dampaknya bisa hewan membawa virus kemana-mana. Sedangkan kalau dari serotipe yang berbeda, itu vaksin sama sekali tidak efektif. Perhatikan ini. Jadi serotipe yang berbeda, vaksin sama sekali tidak berkhasiat. Ini saya stressing, jadi bahwa terutama virusnya tahan lama di lingkungan, ya, karena virusnya kecil dan tidak mempunyai amplop, kemudian mempunyai banyak serotipe, ada 7 serotipe dan ada ratusan subtipe. Ya. Dengan catatan lagi sekali tadi, vaksin yang baik adalah dari subtipe yang sama. Kalau subtipe yang berbeda, itu memberikan kekebalan yang parsial. Sedangkan dari serotipe yang berbeda, itu tidak memberikan kekebalan sama sekali. Ini yang menjadi perlu saya sampaikan dan menjadi catatan kita bersama, ya. Ini virusnya, diperhatikan ada tidak hanya PMK atau FMD yang menyebabkan penyakit lepuh, ya, tapi juga oleh vesicular stomatitis, vesicular exanthem, dan swine vesicular disease. Ya, ini caranya adalah dengan cara melihat apakah spesies yang lain kena. Ya, kalau ada suatu lepuh hanya menyerang babi, sedangkan kambing dan domba dan sapi di sekitarnya aman, itu adalah swine vesicular disease. Seperti itu. Jadi kita bisa bedakan dari spesies hewan yang tertular, ya. Nah, sebelum 2022 itu distribusi PMK seperti ini. Jadi yang merah, ya, di endemik, kemudian sporadik, kami di Afrika, kemudian tidak pernah disebut negara bebas, termasuk Indonesia, ya, Indonesia, Jepang, Korea tahun sebelum 22 itu termasuk negara bebas, ya, Amerika Utara juga demikian, ya. Ini sebelum tahun 2022, ya. Nah, di dunia ini ada yang disebut dengan kolam genetik, ya, kolam PMK atau genetic pool, ya. Di dunia ini ada 7 genetic pool, yaitu pool 1 ini di Asia Timur, jadi Asia 1 di sini, ya, Asia Timur, ya.
Jadi dari Cina, kemudian Vietnam, Malaysia, ya. Ya sekarang Indonesia. Nah, Indonesia ini masuk di sana. Kemudian pool 2, perhatikan, Asia 1 juga, tapi virus yang berbeda dengan yang ada di Asia Timur. Ya, ini pool 2 yang ada di Asia Selatan. Kemudian pool 3 ini ada Asia Barat, ya, di Arab. Kemudian Turki, itu disebut pool 3. Ya. Kemudian pool 4, 5, dan 6 itu ada di Afrika. Tipenya adalah SHT123, ini pool 6. Sedangkan pool 4 OA SHT123, ini di Afrika semua hampir pool 5 adalah OA SHT1 dan 2. Jadi ada yang disebut dengan kolam genetik, gitu ya, genetik pool istilahnya. Sedangkan di Afrika Selatan itu adalah tipe A dan O di Brasil dan sekitarnya. Ya, ini perhatikan, ya. Ini biar paham nanti kalau bernegosiasi dengan atau memberikan argumentasi kepada pemerintah, ya. Ini kita lihat seperti ini, ya. Nah, status PMK di Indonesia sebelum tahun 1983 kita endemik, ya. Bahkan dilakukan oleh tipe O11, ya. Dan dilakukan vaksinasi massal. Itu bahkan banyak dokter hewan pada waktu itu sangat berjasa dianggap karena sebagai garda terdepan untuk melakukan vaksinasi di setiap jengkal atau setiap ekor hewan yang ada di Jawa dan Bali, terutama sekali. Karena yang endemik tinggi pada waktu itu adalah Jawa dan Bali. Ya. Sebelum 83 sudah mulai hilang, sebenarnya kita sudah ingin membuat status bebas PMK, tapi tahun 1983 kembali meletup wabah kembali, yaitu wabah di Jawa yang disebut dengan Java 83, yang masih O11 juga, ya. Yang masih O11 juga. Saya harus kasih catatan O11, ya. Tipe O11. Ya. Sedangkan yang tahun ini belum ada catatan, tapi mungkin kemungkinan O1, ya. Saya buat tanda tanya yang tahun 2023 ini, ya. Ya, ini statusnya kita pernah bebas, ya, tahun 1990-an sampai tahun 2022, cukup lumayan 30 tahun kita menikmati status bebas PMK, ya. Tuh, ya. Dari 1990-an ini saya baru jadi asisten dosen di Udayana. Saya dari sejak itu diminta untuk memberikan materi tentang penyakit mulut dan kuku. Ya. Anda perhatikan, jadi endemik tadinya, kemudian wabah di Jawa tahun 83, dan kemudian dilakukan vaksinasi massal, cukup berhasil. Kemudian kita menikmati status bebas PMK sejak 1990-an, tapi kemudian tahun 2022 sampai sekarang itu wabah tinggi dan endemik di Indonesia. Sedang dilakukan vaksinasi, tetapi vaksinasinya harus kita kritisi. Vaksinasinya kemungkinan besar tidak tepat, itu datanya nanti mungkin saya akan bahas di status PMK di Indonesia dalam satu slide, presentasi berikutnya, ya. Nah, hewan peka yaitu hewan berkuku genap dan bisa jadi sapi, terutama adalah sapi, kerbau, domba, kambing, babi. Ini barangkali yang paling penting, hewan yang paling penting di dalam PMK adalah sapi, kerbau, domba, kambing, babi. Ya. Nah, perhatikan, kalaupun hewan sembuh, jadi PMK tidak fatality rate-nya tidak tinggi, fatality rate-nya tinggi, tetapi hewan yang tertular bisa karier sampai 2 tahun. Bayangkan itu. Sapi, kerbau hidup tapi kemana-mana bawa virus. Ya, domba dan kambing sampai 9 minggu. 9 minggu itu 2 bulan, tidak paling lama. Tapi mungkin
yang termasuk lama adalah sapi dan kerbau. Babi, ya kalau tertular itu tidak tidak sebagai karier, ya sakit atau mati jarang, sakit sembuh kemudian tidak membawa virus lagi. Jeleknya babi adalah amplifier host. Jadi begitu PMK menyerang babi, maka jumlah virus di lingkungan berlipat-lipat lebih tinggi dibandingkan dengan kalau tidak ada babi yang tertular. Itu yang disebut dengan amplifier host, yaitu host space penguat. Ya, menyerang semua umur, fatal pada hewan muda, nanti lihat patogenesisnya, dan gejala lebih hebat pada hewan yang gemuk, ya karena pertama adalah pada lepuh pada kaki atau pada teracak. Ya, ada banyak diskusi apakah PMK zoonosis. Kalau bagi saya, ya, kalau kita anggap bisa menular dari manusia meskipun gejala subklinis, ya, tidak sakit. Tapi yang penting di sini adalah manusia bisa sebagai karier, membawa virus PMK dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi manusia sebagai karier, ya. Ini yang penting dari slide ini adalah karier yang lama pada sapi dan kerbau sampai 2 tahun, babi sampai sebagai amplifier host, ya, menyerang semua umur tapi fatal pada hewan muda, gejala yang lebih hebat pada hewan gemuk dan bersifat zoonosis, ya. Ini kita lihat perbandingannya. Pada babi, pada sapi dan kambing, ya, dalam pernafasannya kalau tertular dan udara nafasnya, katakanlah misalnya hanya mengandung 10 pangkat 5 atau 100.000 virus, ya. Bandingkan dengan babi, kalau tertular dalam pernapasannya dia bisa membawa 10 pangkat 8, yaitu sampai 100 juta. Jadi dari 10.000 sampai 100 juta. Jadi bedanya signifikan sekali, karena itu babi disebut dengan amplifier host. Meskipun gejala pada babi seperti ini adalah ringan, jadi lepuh pada teracak, teracaknya bisa lepas, teracak babi, tapi bisa sembuh, segera bisa sembuh, ya, tidak lama. Jadi hewan bisa sembuh, ya. Ini juga lepuh. Ini perhatikan dari lepuh yang sudah mengalami erosi pada babi. Ya, ini lepuh yang belum erosi mungkin. Coba laser pointer yang ini, ya. Ini lepuh yang sudah mengalami erosi. Ini lepuh yang belum mengalami erosi pada teracak babi. Jadi gejalanya ringan. Yang utama adalah kepincangan, tetapi yang penting pada babi adalah amplifier host space penguat, ya. Ya. Sumber virus semua komponen tubuh hewan, ya. Semuanya membawa virus, ya tulang, ya darah, ya susu, ya semen, kemudian saliva atau ingus, kemudian leleran mulut atau udara pernafasan dan lain sebagainya. Jadi banyak semua, embrio, urin, semuanya mengandung virus. Kulit ya juga mengandung virus, ya. Nih, perhatikan yang nanti yang bekerja pada industri penyamakan kulit misalnya. Itu bisa berpeluang juga menyebarkan virus karena bisa saja juga membawa virus PMK, ya. Patogenesis yang penting itu bahwa penularan itu selalu melalui aerosol, ya. Berarti aerosol, oral kulit, ya. Relatif jarang, ya, kulit relatif jarang, oral, ya kecuali mohon perhatikan, jadi virus bisa masuk lewat kulit itu kalau ada perusakan kulit, ya. Seperti gigitan anjing, gigitan nyamuk dan sebagainya. Atau dokter dengan jarum suntiknya bisa menularkan dari hewan ke hewan yang lain. Kemudian memasuki tubuh hewan melalui mukosa hidung, faring, lidah, mulut, esofagus, rumen, sampai rumen perhatikan, tapi tidak sampai ke usus pencernaan bagian bawah, ya, karena dia tidak tahan asam lambung, ya. Kemudian mengalami viremia, perhatikan virusnya bebas,
dalam plasma atau dalam monosit, dan kemudian mencari epitel squamous kompleks, ya, epitel kulit. Di sana menyebabkan lepuh atau erosi. Ini masa inkubasi itu 3-8 hari. Kemudian gejala sakit umum ya demam dan sebagainya. Kalau bayangkan saja kalau sampean sariawan gitu ya, kalau sapi juga sariawan gitu ya, maka mulutnya berdecap-decap, hipersalivasi. Kemudian kalau karena ada virus menjadi demam, demam menjadi tidak nafsu makan, tidak nafsu minum, kemudian hanya berbaring, bergerombol dan sebagainya ya. Itu saya kira gejala yang bisa Anda karang lah ya. Pada hewan muda itu menyerang miokardium dan menyebabkan kematian yang disebut karena akibat degenerasi otot jantung. Kalau orang patologi bilang tiger heart, ya, jadi jantung macan. Itu yang istilahnya. Jadi ini pada hewan muda bisa menyebabkan kematian karena serangan pada jantung. Itu yang degenerasi otot jantung. Ya. Ini gejalanya pada kambing dan domba kepincangan terutama sekali ya dengan gejala ringan ini lepuh ya, lepuh yang belum erosi ya, ini lepuh-lepuh ini yang disebut lepuh tadi ya, ini yang sudah erosi ya, ini racak juga, ini juga mulai erosi. Ini pada sapi, ini perhatikan hipersalivasi, hewan lesu, ini lepuh di teracak yang belum erosi. Ini lidah ya, di mana terjadi erosi bahkan seluruh epitel lidah bisa lepas, tapi hewan bisa segera sembuh dalam 2-3 hari akan sembuh kembali. Jadi bukan fatality rate-nya tidak tinggi ya. Ini biar pada babi tadi sudah disebutkan ya. Diperhatikan gejala ini Anda bisa mengarang gitu ya. Misalnya gejala sakit umum ya selalu karena virus, bakteri itu bersifat pirogenik ya, menyebabkan demam, maka gejala demam, suhu tubuh naik, kemudian kehilangan nafsu makan, kehilangan nafsu minum, kemudian tidur bergerombol untuk memperoleh suhu untuk menjaga suhu tubuh mereka, itu bisa mengarang. Kemudian lepuh dan erosi, kalau lepuhnya di kaki pincang, kemudian racak bisa lepas. Kalau lepuhnya di mulut hipersalivasi, kemudian mulut berdecap-decap ya, karena ada gangguan di dalam mulut. Seperti kita juga kena sariawan, bayangkan saja sapi, babi, kambing, domba kena sariawan gitu ya. Ini bayangkan seperti itu ya. Dan kematian umum terjadi karena degenerasi otot jantung. Ya. What to do di Indonesia, diagnosis ya, ini penyakit, ini ilmu saya lama ini. Ini sejak 90-an saya mengajar orang. Ini penyakit notifiable disease. Penyakit yang harus dilaporkan. Setiap kasus lepuh harus diberlakukan sebagai PMK. Itu ilmunya. Itu aturan internasionalnya. Itu aturan Indonesianya juga begitu. Di sini yang disebut dengan otoritas veteriner harus diberikan kuasa kalau ada penyakit-penyakit seperti ini. Jadi harus segera mengatakan ini kemungkinan PMK harus ditutup wilayah saat itu juga. Ya. Perintah yang benar namanya standstill order, dan saya akan singgung di diskusi tentang virus PMK di Indonesia. Ya. Dasar diagnosis, epidemiologi klinis kita bisa pakai ya, kalau beruntung. Kemudian yang boleh melakukan diagnosis konfirmatori, yang boleh mengkonfirmasi penyakit PMK di Indonesia hanya boleh di Puskesmas Surabaya. Ya, tidak boleh sembarang tempat. Jadi untuk PMK hanya boleh konfirmasinya adalah di Pusat Veterinary Pharma di Surabaya. Ya, materi lepuh dalam transfer medium
cairan oesophagovariegal, darah dalam antikoagulan, dan serum sepasang, Pairisera. Susu juga boleh dipakai ya. Ini yang dipakai di lab. Kita bisa deteksi antigen dan ELISA. Kita bisa deteksi virus dengan biakan sel. Ya. Kita bisa deteksi virus dengan RT-PCR. Ini yang kita lakukan di lab biomedik. Ya, kita bilang bisa deteksi virus dengan RT-PCR dan bahkan dengan sequencing. Ya, kita sudah lakukan juga. Ya. Ya, ini contoh ELISA. Perhatikan yang hijau gelap ini berarti virus negatif positif, sedangkan yang mungkin hijau sedikit hijau terang ini meragukan, tapi yang tidak hijau sama sekali ini kemungkinan adalah virus negatif. Ya. Ya. Ini contoh biakan sel. Ya, biakan sel yang terbaik adalah BT, namanya Bovine Thyroid Cell Primer. Ini yang dipakai, ini sebelum infeksi, sebelum dikasih virus PMK, selnya penuh. Sedangkan dikasih virus PMK, maka banyak sel yang mati. Sehingga ini adalah khas untuk penyakit mulut dan kuku. Ya. Pemberantasan dan pencegahan, anak-anakku semua. Jadi, sebenarnya status, tergantung semua penyakit ya. Pertama tergantung status daerah. Daerah terbebas, daerah tertular, daerah endemik, daerah wabah itu beda-beda cara penanganannya ya. Luasnya wabah. Jadi kalau wabahnya sudah menyebar di Indonesia atau hanya fokus di 1-2 tempat, itu akan berbeda mestinya strateginya. Sosioekonomi negara atau daerah yang bersangkutan, ada uang nggak? Sumber daya dan dana yang tersedia nggak? Ya, kalau nggak tersedia seperti yang kita alami di Indonesia ya. Di Indonesia kita mempunyai apa yang disebut dengan, saya buat slide dulu ini. Ya. Kita mempunyai di Indonesia namanya Pedoman Pengendalian, Pemberantasan, Pencegahan, dan Pengawasan Penyakit Hewan Menular, Fiat Vetindo PMK. Kita punya di Indonesia. Tapi tidak dilaksanakan. Nanti saya akan dalam waktu 15 menit berikutnya saya akan mencoba memberikan tinjauan kritis ya kondisi penyakit mulut dan kuku di dunia, di Indonesia ya. Yang terbaik sebelumnya kalau status wabahnya, luas wabahnya belum luas, sumber daya tersedia, dana tersedia, stamping out no vaccination. Ini yang dilakukan oleh Jepang, ini yang dilakukan oleh beberapa Amerika Serikat, misalnya Eropa, jadi atau Inggris. Ya, Inggris pernah juga wabah, tapi kemudian stamping out semua hewan yang tertular dan yang kontak dengannya serta peralatan yang tercemar dalam radius tertentu. Bisa menunjukkan dalam radius 5 km, 1 km dan sebagainya. Jadi bisa harus dimusnahkan dengan cara dibakar dan atau dikubur. Tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh harus dibakar dan atau dikubur. Ya, ini yang disebut dengan stamping out no vaccination. Ya. Pengadilan lalu lintas ternak, vaksinasi, biosecurity. Saya kira itu yang protokol sederhana ya. Nah, sebelum saya lanjut dengan diskusi tentang PMK di Indonesia, satu lagi adalah avian encephalomyelitis atau epidemic tremor ya. Ini adalah virus polionya ayam, polio ayam ini. Jadi enterovirus sebenarnya dia menyerang usus tetapi tidak membuat sakit. Tetapi kalau kemudian bisa sampai di otak, menyebabkan degenerasi neuron, perivascular coughing, vaskulitis, dan ataksia, tremor, paralisis, dan kematian. Ini pada anak ayam. Dan ini saya catat ada di Indonesia, yang disebut dengan epidemic tremor. Ya, itu tentang PMK secara umum. Ya, saya mau sekarang dalam waktu 15 menit berikutnya, saya memberikan tentang PMK di Indonesia ya.
Ini presentasi saya dalam suatu proyek yang dibiayai oleh pemerintah Australia, yaitu introduksi baru virus penyakit mulut dan kuku ke Indonesia. What should have done atau how to improve? Bagaimana meningkatkan kondisi ini. Jadi ini salah satu materinya. Jadi mungkin sebagian tadi sudah saya sampaikan. Ya. Pesan utamanya anak-anakku bahwa penyakit mulut dan kuku is well studied. Sudah cukup penelitiannya. Sudah cukup, vaksin sudah tersedia. Very preventable. Sangat bisa dicegah. Pesan. Tetapi lesson learned dari kasus Indonesia tahun 2022 pada hemat saya adalah otoritas veteriner tidak punya otoritas. Dokter hewan dinas mestinya mempunyai otoritas tutup wilayah. Ini pernah dilakukan oleh dokter hewan dan dokter di Kabupaten Jembrana ketika masuk virus flu burung pada waktu itu. Jadi dokter hewan dan dokter langsung menyampaikan kepada kepala daerah, Pak, tutup wilayah. Tutup segera. Ya. Mau sepertinya. Ya. Karena apa? Pada waktu itu kasus pertama manusia di Bali. Flu burung pada di Bali. Berhasil. Kemudian kita pelajari, ternyata resiko pada manusia tidak ada, kita lepas. Kita bebaskan. Ya. Prinsip dasar penanganan PMK awal itu stand still order. Perintah pada babi, pada sapi, pada perintah kepada pemilik babi, pemilik sapi, pemilik kambing, pemilik domba agar hewannya diam di kandang. Stand still order. Ya kalau perintah pada sapi, ya sapinya nggak ngerti pasti bahasa Indonesia. Itu jangan lakukan. Jadi ini setiap kasus ini ilmunya ya sudah saya berikan dari lama, ini undang-undangnya begitu. Setiap kasus lempu pada ruminansia dan atau babi harus diperlakukan sebagai PMK. Daerah segera ditutup karena rentan standstill order, diam di tempat, kajian cepat, keputusan cepat, dan segera buka jika negatif dengan segera lakukan aksi yang jika positif. Sesederhana itu ya. Kemudian yang lain adalah kiat Vetino PMK tidak dilaksanakan dengan ketat. Jadi aturan ada, protokol ada, tapi kemudian tidak dilakukan dengan ketat. 3E, salah satu kunci kita menangani penyakit adalah early reporting, early detection, early action. 3E tidak dijalankan. Buffer vaksin tidak tersedia. Vaksin yang digunakan tidak tepat. Sumber introduksi sampai sekarang tidak pernah diklarifikasi. Ya, sehingga strategi pencegahan di masa depan tidak bisa kita tentukan. Ya, ini tentunya. Jadi tadi ya, sudah saya sebut virus PMK-nya. Ini dampak ekonomi tadi saya sudah sebut ya. Bagaimana virus PMK dimasukkan ke Indonesia? Jadi kita lihat ini pemerintahan PMK di berbagai provinsi. Pertama Aceh 6 Mei, kemudian Sumatera Utara 15 Mei, Sumatera Barat 19 Mei, mulai kelihatan beritanya di koran. Jadi ini anunya hampir bersamaan dari seluruh Indonesia. Kemudian hampir bersamaan waktunya mulai dilaporkan. Sehingga kuat dugaan penyebaran bahan tercemar serentak seluruh Indonesia dalam jumlah besar. Ya, ini yang saya curiga. Ya. Yang saya curiga adalah pemasukan daging impor dari India. Tapi pemerintah Indonesia selalu berkilah dianggap karena pemasukan kambing ilegal yang jumlahnya hanya 5 atau 50-500 ekor, tidak banyak, tapi kemudian itu yang dipakai alasan oleh pemerintah Indonesia. Jadi tapi bagi saya adalah dugaan kuat penyebaran bahan tercemar serentak seluruh Indonesia dalam jumlah besar. Sifat penting tadi saya sudah sampaikan, penyebaran bersama angin windborne, bahkan ada yang mencatat lebih dari 50 km.
Swill feeding, jadi pemberian sisa dapur, sisa hotel, restoran, dan sebagainya. Dan ini yang saya catat, kemungkinan adaptasi spesies dan breed pada hewan yang berbeda. Saya catat virus PMK Indonesia 2022 ini beradaptasi dengan sangat bagus pada Bos taurus, sehingga muncul penyakit yang hebat pada sapi perah, sapi pedaging, tapi tidak pada Bos indicus, yaitu sapi Bali, sapi ongol tidak kena, relatif ringan, dan tidak banyak kasus pada babi. Ya, kita dari mungkin berapa tahun terakhir memeriksa sampai 200-300 ekor sampel dari asal babi yang positifnya sedikit sekali, ya, mungkin di bawah 10%, di bawah 5%. Ya, nampaknya virus PMK-nya itu tidak big adaptive. Ini tentu masih perlu kita diskusikan lebih lanjut. Nah, virus PMK uniknya ini virus PMK, ya. Jadi ada protein struktural, protein non struktural ini, sehingga bagaimana kita mendesain vaksin dan sebagainya bisa kita lakukan, ya. Dan kami di Lab Biomedik FKH sudah mendesain, mengkonstruksi kerjasama dengan peneliti Amerika dari Kansas State University. Kita mengkonstruksi suatu plasmid yang kemungkinan bisa digunakan sebagai vaksin PMK yang khas Indonesia. Sedang kita kerjakan, ya. Nah, ini perhatikan tadi keragaman genetika virus PMK tadi sudah saya sebut, tapi di sini ya Indonesia 83O11, kemudian 2022 MESA namanya virusnya, MESA IND 2001-E. Itu yang disebut virus yang beredar saat ini, ya. Vaksin dan subtipe yang berbeda tidak memberikan kekebalan, sedangkan dari serotipe yang berbeda, sorry terbalik, vaksin dari serotipe berbeda, terbalik ini, vaksin dari subtipe berbeda, itu kekebalan sebagian, ya, subtipe. Ya. Saya save, ya, ini. Ya. Ini tadi genetik pool, ya, jadi kolam genetik virus PMK dunia. Ini bagaimana virus PMK diakui di Indonesia, ya, yang disebut OMESA IND 2001, lineage E, ya, Indonesia 2002, ya, ini. Ya, ini lineage E. Ini virus Indonesia semua, ya, ISA. Yang close related dengan IND 2001E, klaster genetiknya, ya. Ini. Saya juga analisis lebih lanjut di Indonesia 2003, itu kemungkinan ini yang tidak disebut-sebut adalah kemungkinan virus asal Kamboja. Jadi Kamboja atau Asia Tenggara lainnya, ya. Itu yang kemungkinan virusnya, ya. Nah, vaksin saya lihat, vaksin yang beredar, ya, vaksin yang beredar itu adalah vaksin isinya virus O1 Manisa, vaksin Prancis, Campos, vaksin Amerika Selatan, kemudian vaksin O3039, vaksin Prancis juga, MIA, ini vaksin dari Cina, ini yang ada juga dipakai. Nah, perhatikan di sini bahwa vaksin itu mempunyai perbedaan yang banyak kecuali vaksin O1 Manisa asal Prancis. Ini yang paling dekat bisa digunakan di Indonesia. Tetapi vaksin Manisa Prancis itu juga mempunyai yang lain, O3039 dan subtipe A. Jadi dia trivalen. Sedangkan vaksin Campos dan vaksin yang lain itu sama sekali nggak bisa digunakan di Indonesia karena memang secara genetik itu perbedaannya banyak sekali. Ya, ini. Ya, ini Omanisa yang paling dekat sekali adalah Omia dari Cina, itu perbedaannya cukup jauh, ya. Paling dekat kita adalah Omanisa, ya. Omanisa, ya. O1.
Ya. Satu lagi yang saya ingin kompori ya. Dulu Prof. Mahardika sebelum profesor dia provokator. Saya memprovokasi anak-anak saya ini biar berpikir cerdas ya. Salah satu kunci untuk menekan dampak penyakit menular adalah 3E. Early reporting, early detection, early response. Itu ilmunya. Diperhatikan. Jadi begitu dilaporkan segera, kemudian dilaporkan segera dilakukan aksi, maka dampaknya seperti segitiga biru ini. Ya. Dengan laporan dini dan tindakan cepat, maka dampaknya seperti yang segitiga biru ini. Dengan 3L, late reporting, late detection, late response, maka yang terjadi adalah segitiga kuning ini. Jadi jumlah hewan yang sakit, kerugian ekonomi jauh lebih besar. Jadi kalau orang Bali bilang anak-anakku yang takut ngetel payung mekebios. Saya tulis di anunya, ya. Prinsip orang Bali ini, ya. Saya tulis di chat room saya, ya. Ya, takut ngetel. Yang bukan orang Bali biar tahu. Payu mekebios. Nah, itu prinsipnya, ya. Itu prinsipnya takut ngetel payu mekebios. Ya. Takut mengeluarkan biaya yang sedikit, dampaknya itu luar biasa besar. Ya, saya kira semua daerah mempunyai prinsip yang sama. Dokter akan selalu bilang bahwa mencegah lebih baik dari mengobati. Biaya dampaknya itu jauh lebih sedikit. Ya, itu back to PowerPoint. Saya lagi. Ya, ini kompor saya terakhir. Ya, siapapun Anda nanti, dimanapun Anda bertugas, kalau benar jadi dokter hewan, apalagi bertugas untuk mengurusi masyarakat, bertugas untuk manajemen kandang, maka lakukanlah 3E. Early reporting, early detection, early response. Jangan 3L. Late detection, late reporting, dan late response. Jangan 3L. Ya, ini harus saya kompori ini, karena ini ilmu dasar dari ilmu dokter hewan. Jadi kalau dokter itu salah satu prinsip Hippocrates adalah primum non nocere. Yang pertama, tak menyakiti. Ya. Jadi kalau ada dokter hewan menyakiti pacarnya, mencari selingkuh baru, itu berarti bukan dokter yang baik. Dokter yang baik adalah primum non nocere. Kita lihat Google nanti, belajar tentang itu. Primum non nocere. Yang pertama, tidak menyakiti. Alangkah mulianya dokter hewan, ya. Ya. Ya, ini peluang pengembangan vaksin baru. Ya. Jadi strain lokal secara teoritis lebih efektif. Risiko strain impor mengandung residu virus atau RNA yang masih aktif. O1 Manisa semestinya paling efektif dari vaksin yang direkomendasikan Deptan, tapi tidak mengandung yang lain. Kandungan selain sorbit O, misalnya vaksin Prancis itu, dapat beresiko mempersulit surveillance kita. Ya. Jadi ada banyak ragam vaksin yang dikembangkan, dan kita sedang mengembangkan vaksin DNA. Ya, ragam vaksin yang DNA. Mudah-mudahan Tuhan memberkati, ya, ada dampaknya, kemudian kita bisa mengeluarkan vaksin baru asal FKH Udayana yang membuat anak-anak saya ini menjadi bangga sekolah di Udayana. Ya. Dengan demikian, anak-anakku semua, ya, pertemuan kali ini saya anggap cukup dulu. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan.
atau sebelum saya akan tunjuk satu persatu untuk belajar. Sekali lagi saya mengencourage, ya, saya merangsang, saya mendorong anak-anak saya ini mulai belajar berani bertanya. Karena berani bertanya itu adalah salah satu soft skill yang diperlukan untuk sukses di masa yang akan datang. Jadi jangan hanya diam, ya. Jadi berani bertanya bukan hanya berarti kita bodoh, ya, sangat tidak berarti kita bodoh, tetapi justru adalah itu memupuk jiwa kritis kita, memupuk apa namanya rasa ingin tahu kita untuk mencari informasi yang lebih banyak, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Prof. Yep, siapa ini? Nama? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jode, Prof. Dari kelas Jode, C. silakan Jode. Nggih, ini saya sedikit penasaran terkait hewan pekanya. Ya. Jadi tadi Prof sudah menjelaskan kalau babi itu amplifier host gitu. Yep. Nah, mungkin kenapa dia bisa amplifier host pada PMK dan dia bisa memperbanyak diri di babi saja gitu, Prof. Dan ada beberapa penyakit juga di babi itu dia bersifat amplifier host. Apa istimewa dari babi tersebut, Prof? Dan apakah ada hubungannya juga sama sifat dari virus PMK itu sendiri yang bersifat epiteliotropik begitu, Prof. Dan Yep. selain itu juga Satu-satu, Cok. Nanti yang kedua berikutnya. oh enggak. Baik, Ya, terima kasih, Pak. tentang ini dulu bahwa epiteliotropik hewan lain punya epitel juga, Cok. Ya kan? Sapi. Jadi bukan karena itu, ya, bukan karena epiteliotropik. Nah, sekarang yang disebut dengan hewan peka, organ apa namanya? Organ peka, target organ itu adalah hewan peka, artinya hewan yang mampu mendukung replikasi virus yang sempurna, semakin banyak semakin peka, kan itu ya. Dengan demikian maka biologi babi dalam tubuh sel babi itu mendukung semua replikasi virus dengan sempurna, dengan sangat efisien. Karena itu jumlah virus di dalam pernafasannya, terutama pernafasan ini. Jadi pernafasan babi itu menghasilkan virus yang luar biasa banyak karena organ pernafasan babi itu menyediakan atau bisa mendukung replikasi virus secara sempurna. Itu jawaban saya. Yang kedua, Cok. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Mungkin tadi saya salah memahami begitu. Oh, nggak Mungkin ini apa-apa. untuk No worries. jadi pertanyaannya. You are allowed to make mistake. You are allowed to salah memahami. Anda disarankan justru membuat salah. Tidak masalah, Cok. Go ahead, Cok. Oke, terima kasih, Prof. Mungkin saya izin bertanya yang kedua. Tadi mungkin saya terlewat untuk zoonosis manusia sebagai karir gitu, Prof. Semisalkan itu kan semisalkan kita nanti di lapangan itu tidak tahu bahwa kita luka dan itu kita terkena dari virus tersebut, dari luka tersebut. Nah, mungkin untuk mendeteksi kita tertular itu atau tertular itu bagaimana ya, Prof? Apakah dia bisa benar-benar sebagai karir untuk manusia begitu? Ya. Saya tadi agak terlewat, Prof, untuk itu Ya. penjelasan manusia sebagai karir. Informasi yang saya terima, orang yang kena PMK itu subclinical infection, Cok. Jadi dia itu tidak menunjukkan gejala klinis. Nggak ada demam, nggak ada lepuh, ya. Tapi yang bersangkutan bisa dalam tubuhnya, bukan hanya di pakaian, ya. Kalau pakaian secara karier pasif, ya, pada pakaian, rambut, kulit yang tercemar itu karier pasif. Tapi dalam udara pernapasan, kemudian dalam saliva itu karier aktif. Dalam tubuhnya bisa mengandung virus, tetapi dia itu tidak menunjukkan gejala klinis. Ya, itu harus dipegang, Cok. Anda perhatikan. Jadi salah satu sumber penularan penyakit di dunia ini, Cok, namanya iatrogenik, penularan oleh dokter dan dokter hewan dan petugas kesehatan. Rumah sakit juga demikian. Rumah sakit sebagai nosocomial infection.
Jadi kalau mencari agen penyakit yang paling banyak terkumpul di dunia ini di mana? Pergilah ke rumah sakit. Ada di sana semua. Jadi rumah sakit atau dokter hewan itu adalah bisa menjadi agen penular penyakit yang disebut dengan iatrogenik. Jadi itu harus kita catat semua. Jadi dimanapun nanti anak-anakku, you boys and girls ini bekerja dengan hewan, selalu harus mindsetnya adalah jangan sampai kita menjadi sumber penyebar penyakit. Jangan sampai kita menjadi sumber masalah tanpa tidak bisa mengatasi masalah. Jadi harus bisa seperti pegadaian nih, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu ya. Jadi harus diberanjot. Dok, besok praktik juga demikian. Jangan sampai pasien datang sehat, pulang sakit. Itu ya, karena nosocomial infection. Ini yang harus diperhatikan. Jadi tanpa bukti ilmiah apapun, apakah virusnya memperbanyak di mana, dan sebagai diri di mana, tapi sekarang kemudian kita dokter hewan bisa berpeluang menularkan penyakit. Karena itu menangani penyakit menular harus dilakukan biosecurity yang pas. Ya. Kalau memang tidak memungkinkan, lebih baik jangan menyentuhnya. Tapi kalau memang harus tadi primum non nocere, yang pertama tak menyakiti, yang pertama berusaha mengobati, maka lakukanlah proteksi, ya, proteksi semaksimal mungkin, yaitu mata, hidung, mulut, ya, masker, kemudian mata, kacamata, sarung tangan dan sebagainya. Setelah itu desinfeksi yang secukupnya, yang appropriate, yang mungkin yang paling bagus sebenarnya adalah klorin saja misalnya kita bisa pakai. Jadi lakukan seperti itu sehingga kita tidak menjadi penular penyakit lebih lanjut. Sukses semua, luar biasa. Ya, you good. Ya. Ada yang lain? Silakan. Harry Prasetyo ini anakku nih, tidak pernah lapor ke saya nih. Harry. Prof. Ada pertanyaan Harry? Aku tunggu pertanyaanmu nih. Harry. Untuk sekarang belum ada, Prof. Oh, dirimu. Terus sekarang saya masih tidur gitu maksudnya ya. Adli Paru. Siapa ini Adli Paru? Parulian Sirait. Wah, ini orang Batak ini, orang Medan ini. Suka ngomong biasanya orang Medan ini. Enggak, Yap, ada pertanyaan Pak Erli? untuk sekarang masih belum ada tuh. Oh, masih belum ya. Tapi minggu depan pastikan kamu ada pertanyaan ya. Harry juga ya, jangan sampai sekarang nggak ada pertanyaan, minggu depan juga nggak ada. Ya. Izin bertanya, Prof. Oh iya, Febri, silakan Febri. Oke, Prof. Izin bertanya mengenai penelitian yang Prof akan lakukan itu, kan tadi kan udah dijelaskan bahwasanya itu bakal, kalau di Indonesia itu lebih ke arah PMK yang mana serotifnya itu O11 gitu kan, Prof. O1. Kemudian jika dibanding O1. Kemudian itu kan kalau vaksin yang beredaran di Indonesia niku masih belum ada yang sesuai atau masih belum ada yang mendekati dengan serotif niku. Tapi itu ada vaksin yang dari Prancis niku kan. Ya. Jadi kemudian terus tadi sempat lihat di pohon filogeniknya niku untuk serotif yang ada di Indonesia niku hampir mirip dengan yang ada di Kamboja. Ya. Mungkin kenapa di Indonesia sendiri itu tidak mengimpor vaksin yang dari Kamboja saja karena kan hampir mirip niku kan, Prof. Oke. Very good question. Ya. Pertama vaksin. Vaksin yang tepat memang orang belum declare nak, Febri, bahwa ini O1 atau O11, tapi saya lihat ini adalah O1. Yang vaksin yang paling dekat itu adalah di vaksin O1 dari Prancis itu. Cuman vaksin Prancis itu kandungannya tidak hanya O1, dia mengandung O8 dan mengandung OA juga.
Jadi itu yang membuat yang dia tidak tepat dipakai. Karena apa? Nanti kalau mau kita surveillance ternyata antibodi terhadap A ada, kita nggak tahu ini karena vaksin atau karena infeksi alam. Menjadi bingung sendiri. Nah, karena itu sebaiknya juga kurang tepat. Sedangkan virus vaksin yang lain yang berbasis virus MIA 98 di Hong Kong atau berbasis Campos, yaitu yang di Amerika Selatan, itu secara antigenik itu jauh berbeda dibandingkan dengan vaksin atau virus yang ada di Indonesia. Sehingga saya prediksi akan menyebabkan partial immunity atau imunitas yang sebagian. Artinya, hewan kemungkinan kelihatannya tidak sakit, tapi hewan bisa menjadi karier dan kemana-mana membawa virus. Tentu kemudian pengendalian akan lebih sulit. Ya. Kenapa tidak bisa dilakukan, tidak dipakai vaksin dari Kamboja atau dari India, itu karena vaksinnya belum ada. Jadi kalau mau memakai vaksin yang belum ada, mau pakai anu dulu, tirakat dulu itu era vaksin. Enggak. Jadi karena memang belum, apalagi Kamboja sama dengan kita lah. Jadi secara teknologi mungkin mereka masih di belakang kita barangkali. Jadi mereka mungkin tidak mampu memproduksi vaksin yang. Nah, karena itulah pendekatan yang kita pakai dengan cepat yang berbasis DNA rekombinan teknologi kita kembangkan kerjasama dengan teman saya di Kansas State University, itu menyediakan konstruksinya saya yang membuat konstruksinya, kemudian mereka memproduksinya atau mensintesis di Amerika dan kemudian mengirimkan plasmidnya ke Bali, ada di lab saya ya. Saya ingin anak-anak saya bangga juga nanti one day begitu ketemu, oh ini vaksin dari Udayana di tempat saya sekolah dulu gitu ya. Kan ikut juga bangga ya. Saya kira itu. Jadi kenapa Kamboja tidak dipakai? Ya karena belum ada vaksin, ya mereka tidak mampu produksi. Nah, oke, thank you. Yang lain lagi? Prof mau nanya. Bagus ya, harus begini ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sebenarnya materi 1 PowerPoint lagi, saya upload lagi sebentar. Kemudian bisa nanti download di OAS ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan store buka dan you can leave. I'll see you next week. Oke, thank you. Wah, ini belum mandi nih satu nih. Siapa ini? Muhammad Nur ini belum mandi. Yuk, store muka. Jangan jempol aja. Store muka kemudian bisa pergi. Ya, silakan. Gimana hasilnya?